teman semua ya, teman-teman yang bisa menyalakan kamera untuk menyalakan kamera. Kalau teman-teman perhatiin Matius lagi. Iya, Matius 19 ayat 22 dan Yohanes 3 sebetulnya sangat disayangkan ya. Ada dua orang yang sangat potensial, tapi pada akhirnya menolak untuk mengikut Tuhan Yesus. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Cluenya Matius 19 ayat 22 dan Yohanes 3. Oke deh, nanti kita bahas ya. Yang di Yohanes 3 dulu ya kita bahas. Yang di Yohanes 3 itu Nikodemus. Perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan Yesus tidak menghasilkan iman di hati pemimpin agama Yahudi ini. Menghasilkan iman artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jarang Tuhan memberi waktu dan kesempatan yang berharga untuk seorang tokoh agama Yahudi seperti kepada Nikodemus ini. Biasanya Tuhan Yesus malas kalau diajakin berdebat ya. Kalau memang itu tidak menghasilkan sesuatu. Cuma mau debat aja. Tapi kali ini Tuhan Yesus kasih kesempatan ke seorang tokoh agama Yahudi. Orang Farisi juga. Siapa? Nikodemus. Walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan percakapan langsung dengan Nikodemus. Kan Nikodemus yang nyamperin Tuhan Yesus ya. Dan mengajak Nikodemus untuk mengalami kelahiran baru. Nanti teman-teman bisa baca di Yohanes 3. Tetapi sayangnya Nikodemus menolaknya. Ini bukan karena Tuhan yang mengeraskan hati Nikodemus. Sehingga Nikodemus tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dalam hal ini kelahiran baru bukan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan secara sepihak. Harus ada respon manusia. Jadi dari kisah Nikodemus ini sebenarnya Tuhan Yesus udah ngajak. Tapi respon Nikodemus ini yang setengah-setengah, ambigu sebetulnya. Dia masih mau jadi orang Yahudi yang terhormat, tapi juga mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Jadi mendua. Alkitab bilang tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Entah kita mendua terhadap sesuatu atau seseorang. Respon negatif seperti Nikodemus juga dilakukan oleh, nah ini tadi di Matius 19, orang muda kaya. Di dalam Matius 19 ayat 22. Kita buka yuk. Bisa bantu untuk buka? Atau dibacakan saja boleh. Matius 19 ayat 22. Yang udah ketemu? Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika orang muda itu mendengar apa yang Yesus katakan, pergilah ia karena banyak sekali hartanya. Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali ikut aku.
Jadi bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan Tuhan Yesus menyuruh orang muda kaya itu untuk menjual harta kepunyaan. Sebab kalau tidak dijual, dia pasti masih mendua tuh. Lagi-lagi mendua ya. Kalau Nikodemus tadi mendua, masih mau dihormati. Kalau orang muda kaya ini mendua karena hartanya banyak. Makanya Tuhan Yesus bilang, jual segala milik. Bagikan itu kepada orang yang membutuhkan. Dan datang kembali ikut. Kita aja nggak suka diduain. Apalagi Tuhan ya. Tuhan maunya kita berserah sepenuhnya. Itulah yang disebut beriman. Maka tadi di awal pembahasan ini, saya mengatakan bahwa perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu tidak menghasilkan iman. Karena masih punya keterikatan. Maka bukan tanpa sebab juga Ibrani 12 ayat 1 dan 2 sana dikatakan, jikalau kamu ingin memasuki perlombaan yang diwajibkan, kamu harus menanggalkan beban dan dosa. Beban artinya keterikatan terhadap percintaan dunia, makan, minum, seks, jalan-jalan. Keinginan dunia itu apa? Keinginan daging, makan, minum, seks, jalan-jalan. Keinginan mata, materialis, gangguan hidup, kesombongan. Merasa bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan. Sedangkan dosa adalah keterikatan terhadap keinginan. Nah, ini harus dilepaskan dulu, ditanggalkan dulu, baru bisa masuk perlombaan yang diwajibkan. Makanya syarat ikut Yesus yang tadi dikatakan kepada orang muda kaya itu harus semuanya ditinggal. Kalau nggak bisa dibentuk. Apa iya harus semua? Sebenarnya nggak harus semua juga sih. Kalau orang itu nggak terikat. Masalahnya orang ini terikat. Tuhan sudah memberi kesempatan mengadakan percakapan. Tetapi orang kaya ini tidak memberi ruang hidupnya bagi kepentingan Tuhan. Orang kaya ini menolak menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus. Ia menolak bukan karena hatinya dikeraskan. Bukan karena keras hati atau hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Tetapi karena ia tidak bersedia melepaskan hartanya. Ia pergi dengan sedih karena tidak beroleh hidup kekal. Ia lebih memilih hartanya. Ada nggak contoh lain yang berhasil? Ada. Siapa? Paulus. Paulus ini kan juga bukan orang sembarangan ya. Berbeda dengan perjumpaan antara Tuhan Yesus dan Saulus atau yang disebut Paulus dalam perjalanan ke kota Damsyik. Ketika Paulus mengejar-ngejar orang Kristen untuk diburu, untuk dibunuh dan dianiaya, yang malah menghasilkan pertobatan yang benar. Karena ketika di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus, maka matanya buta, tidak bisa melihat. Tentu saja pertobatan Paulus tidak disebabkan adanya faktor-faktor di luar diri Paulus. Seperti misalnya Tuhan ikut campur ke dalam batin atau jiwanya yang menggerakkan Paulus untuk bertobat. Tentu Tuhan tidak mengendalikan hati atau jiwa seseorang. Firman Tuhan tidak menulis bahwa Tuhan yang menggerakkan hati Saulus atau Paulus untuk bertobat dan meresponi Tuhan Yesus dengan respon yang benar. Tuhan tidak ikut campur, intervensi, atau menggerakkan hati seseorang untuk bertobat.
Jadi peran kehendak bebas itu, peran respon manusia itu sangat penting. Jadi kalau dibandingin dengan orang muda kaya Nikodemus, sebenarnya mereka dalam posisi yang sama. Paulus juga. Paulus itu ekstrim loh sama agama Yahudi. Tapi kok bisa dia menerima Tuhan Yesus? Nah, berarti kan respon kan? Paulus meresponi tindakan Tuhan dengan respon yang benar. Dalam hal ini latar belakang seseorang juga menentukan responnya terhadap Tuhan dan tindakannya. Saulus, seorang pecinta Yudaisme yang sangat fanatik tentunya. Ia berusaha membela Allahnya. Ya, dalam hal ini Elohim Yahweh ya, karena orang Yahudi itu menyembah Yahweh. Padahal di dalam Yahweh itu ada Tuhan Yesus. Tapi karena kita nggak bahas Tritunggal, jadi kita nggak akan ke sana. Seandainya Paulus tahu di dalam Elohim Yahweh itu juga terdapat anak Allah atau Tuhan Yesus, tentu dia tidak akan menghabisi orang Kristen. Tapi pertemuannya dengan Kristus pada akhirnya membuka mata pengertiannya. Bahwa selama ini yang dikejar-kejar, yang dianiaya itu adalah Kristus sendiri. Kan di Alkitab dibilang, barang siapa memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tempat pada orang yang tidak punya tempat, memberi tumpangan pada orang yang tidak punya tumpangan, dia juga melakukannya untuk aku. Jadi kalau Paulus itu menyiksa, Saulus itu menganiaya orang Kristen, dia juga menganiaya Kristus. Paulus tidak segan-segan melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap sekte-sekte yang dianggap menciderai Elohim Yahweh. Saulus sama Paulus sama ya. Saulus itu nama sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Pengikut Yesus dianggap sebagai komunitas yang menciderai Yahweh. Bagaimana tidak, Tuhan Yesus berkata, aku turun dari surga. Secara nggak langsung kan sebenarnya mau ngasih tahu, aku ini Tuhan. Nah, di situ Paulus marah ya. Itulah sebabnya Paulus berusaha menghabisi seluruh pengikut Kristus. Tapi yang beda dari orang-orang yang fanatik, yang beda dari Paulus adalah Paulus ini nggak fanatik buta. Orang yang fanatik buta, nggak mungkin dia bisa jujur sama hatinya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetap aja dia pasti menyangkal. Namanya ini fanatik buta. Tapi Paulus, saya yakin Paulus ini orang yang sangat taat dan tulus terhadap ajaran agamanya yang dianutnya, terhadap keyakinan yang dipegangnya. Taat dan tulus. Berarti ini orang memang orang yang benar, punya integritas. Bukan orang yang fanatik buta ya, agamanya dihina langsung marah, bakar rumah ibadah orang lain. Bukan fanatik yang seperti itu. Paulus orang yang tulus dan taat. Tahu dari mana taat? Kan di Alkitab dibilang. Paulus di dalam Alkitab mengatakan, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Secara Taurat dia sempurna loh, perfect. Berarti kan ini orang bukan orang sembarangan ya. Bukan seperti orang Farisi yang teriak-teriak. Ahli-ahli Taurat yang teriak-teriak menghakimi orang lain, bukan. Ini benar-benar orang yang benar. Orang yang beragama yang benar.
Nikodemus juga sih sebetulnya, cuma sayangnya dia memilih ya tadi mendua. Masih mau dihormati komunitas Yahudi, tapi juga mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin kelihatannya ini apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kan bisa kita tetap mendapat penghormatan, tapi juga masih bisa dengar pengajaran Tuhan Yesus. Pasti banyak orang yang mandang begitu ya. Ya nggak apa-apa lah begitu. Sah-sah aja. Tapi ternyata enggak. Tuhan Yesus nggak mau. Makanya bahaya sekali kita punya hati yang punya motivasi yang salah. Bahaya sekali. Paulus dengan tulus membela Allah, dalam hal ini Yahweh, yang diyakini sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang disembah oleh nenek moyang. Saulus tidak munafik. Saulus memiliki integritas yang baik, tetapi dalam ketidaktahuan terhadap kebenaran. Saulus tidak tahu bahwa apa yang dilawan olehnya adalah Yahweh sendiri. Jadi ketika Saulus mengejar-ngejar, menganiaya orang Kristen, dia tidak tahu yang dilawan itu adalah pengikut Yahweh sendiri. Kok pengikut Yahweh? Iya kan di dalam Yahweh itu kan Yesus sendiri sebetulnya. Memang belum dinyatakan di dalam perjanjian lama. Makanya tadi dikatakan Saulus adalah seorang yang tidak munafik, memiliki integritas, tetapi dalam ketidaktahuan terhadap kebenaran. Ia tidak tahu bahwa yang dilawan adalah Yahweh sendiri. Itulah sebabnya Allah memberikan tindakan khusus kepadanya. Matanya kan akhirnya nggak bisa ngelihat kan. Selanjutnya ketika Saulus mengikuti jalan Tuhan, ia tidak takut menghadapi pengucilan, aniaya bahkan kematian. Statement yang paling berkesan bagi saya. Mungkin ini semua orang tahu ayat ini ya, dan semua orang suka ayat ini. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus. Selama kita hidup bagi Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi setelah kenal kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yahweh sendiri adalah Yesus, Paulus semakin militan mengikut Tuhan. Semakin serius dan semakin diperbaharui. Yang tadinya standar kebaikannya berdasarkan hukum, dalam hal ini Taurat, di-upgrade sampai pada mengenakan karakter Tuhan Yesus atau mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Di-upgrade. Nikodemus mungkin saja secara Taurat dia baik, mungkin saja, tapi kan memang nggak ada datanya di Alkitab. Tapi asumsikan mungkin saja. Tapi dia menolak untuk di-upgrade. Kalau orang muda kaya jelas, dia bilang sendiri, untuk Taurat, kan Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau untuk Taurat, aku sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang, kan dia bilang gitu kan. Berarti dia sudah melakukannya dengan baik. Tapi sayangnya dia menolak untuk diajar. Yang sama dengan menolak untuk di-upgrade sama Tuhan. Bayangin aja, Paulus setelah ketemu Kristus, mengikut jalan Tuhan, Paulus nggak takut diasingkan, nggak takut dianiaya, bahkan mati dipancung. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki integritas yang sangat baik. Berbeda dengan Nikodemus yang satu sisi masih mau
memiliki kehormatan sebagai pemimpin agama, dalam hal ini Yudaisme. Tetapi di pihak lain ia juga mengakui kebenaran Tuhan Yesus yang dianggap sesat oleh pemimpin agama Yahudi. Nikodemus bermuka dua. Ia tidak bersedia menerima Yesus sebagai utusan Allah secara konsekuen. Secara konsekuen artinya kalau benar-benar mengikuti ajaran Yesus, dia nggak takut dimusuhi, tapi kan dia masih mau diterima sama komunitas Yahudinya. Nah, ini yang masalah. Ini yang masalah. Sikap Nikodemus ini sebetulnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap komunitasnya sendiri maupun terhadap Tuhan. Kenapa? Nggak mau milih. Mendua tadi. Masih mau diterima, tapi masih juga mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nikodemus sosok orang yang tidak memiliki integritas. Ia mendengar langsung apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak mempercayai dengan sikap percaya yang benar. Dalam kasus Nikodemus dan Paulus, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa seseorang meresponi anugerah Tuhan itu nggak lepas dari latar belakang. Tentu saja latar belakang tidak terlepas juga dari respon-responnya terhadap setiap peristiwa yang dialami. Segala sesuatu yang didengar dan dilihat. Tentu saja Tuhan yang adil tidak akan berniat menggiring seseorang kepada kebinasaan dan yang lain kepada keselamatan. Dalam hal ini jelaslah bahwa Tuhan tidak ikut campur, tidak mengendalikan, tidak menggerakkan orang secara mutlak, secara penuh, sehingga setiap pilihan dan keputusannya berdasarkan skenario Tuhan. Tetapi masing-masing orang itu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dari kehendak bebas. Jadi sangatlah keliru kalau seseorang berpendapat bahwa Tuhan memilih Paulus sedangkan Nikodemus tidak. Kan dua-duanya dikasih kesempatan. Tuhan memaksa Saulus bertobat tetapi tidak memaksa Nikodemus bertobat. Tentu ini pandangan yang tidak tepat. Dalam keadilan Tuhan, Tuhan bertindak sesuai dengan porsi dan keadaan masing-masing individu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita? Sebenarnya nggak jauh beda. Tuhan juga sering memberi kita waktu, memberi kita kesempatan. Namun apakah kita merespon, menanggapi momentum kairos dari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jangan sampai hati kita mengeraskan hati dan mendua. Sehingga respon kita menghilangkan kesempatan untuk diubah oleh Tuhan. Seperti Nikodemus dan orang muda kaya. Mereka ini potensial, sangat potensial. Bayangkan Nikodemus tokoh besar agama Yahudi, orang Farisi. Berarti kan ini orang pinter nih. Yang satu lagi orang muda kaya yang mampu melakukan Taurat dengan sempurna. Potensial. Tapi ternyata gagal untuk di-upgrade. Bukan karena Tuhan tidak memberi kesempatan atau Tuhan menolaknya, bukan. Tapi karena pilihan, respon. Baik Nikodemus maupun orang muda kaya. Kita tidak pernah tahu apakah kesempatan, momentum, kairos dari Tuhan selalu sama dan terus ada. Tuhan memang kehendaki tidak ada yang binasa. Tapi bagaimana dengan respon kita? Jangan sampai kita seperti Nikodemus dan orang muda kaya.
yang sangat potensial, tapi ternyata gagal untuk di-upgrade sama Tuhan. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita nyanyi dulu baru kita berdoa ya. Kita nyanyi lagu ini. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Itu yang refnya ini bukan? Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu. Oke, saya serahkan kepada Bella. Setelah itu kita berdoa. Kasih kodenya ya, Bet ya. Berikan aku hati takut akan suara Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikan ku anak taat bagi Engkau, Bapa-Ku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikan ku anak taat bagi Engkau, Bapa-Ku. Yesus, ku mau patuhi.